Kucing udah. Halo. Halo semua. Wah, seru banget nih. Ini kelompok capir, selamat hari ya, bukan selamat pagi, siang, sore, tapi selamat hari. Selamat hari ya. Ini karena kita kembali agak malam ya di sini karena siaran malam karena kita senang aja gitu ya. Kita ada anggota baru nih. Anggota barunya boleh ini nggak diperkenalkan? Wah, udah pergi. Udah pergi. Oh, ya udah. Nanti kalau datang lagi kelas Sabtu kali terlalu rumit gitu ya. Oh, nggak sesuai sama stylenya. Iya, oke. Sekali lagi selamat datang kembali di kelas Sabtu. Ya, ini adalah waktu yang sangat menarik untuk ada di kelas Sabtu pada hari ini karena kita mencoba untuk selalu konsisten dan juga di tengah segala kesibukan yang ada. Okay. Ya, selalu konsisten dan jujur kayak gitu. Ya? Jujur dan terpercaya ya. Tajam dan terpercaya ya. Oke. Nah, hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah sesuatu yang cukup menarik dan mudah-mudahan banyak relate juga ya sama teman-teman. Karena at least gua hari ini juga merasakan banyak merasakan, mungkin hari ini juga ada ngobrol juga gua sama istri gua ngobrol mengenai hal ini juga gitu. Terus udah gitu Raki juga tadi mention juga mengenai ada sebuah keresahan gitu adalah Iwan juga share juga gitu mengenai ini. Nah, kita akan bahas hari ini mengenai delegating. Delegating. Ini bukan delegasi PON atau Asian Games. Apa sih delegasi konferensi JMAI misalnya ya. Jadi bukan delegation ya? Jaringan masih ada. Masih ada jaringan. Nah, ini yang dari ini. Pentolan ini ya gitu ya. Iya, gitu. Delegation itu adalah delegasi PON. Kalau kita bicara delegasi pekerjaan itu delegating gitu ya? Enggak gitu? Iya sih, mungkin setahu gue ya. Gue nggak tahu bahasa Inggrisnya. Mungkin kita bisa cek juga. Delegating ya. Kalau ini kenapa? Gak penting lah. Iya, delegasi lah pokoknya, delegasi kerja. Didelegasikan untuk melakukan sesuatu kan si para atlet itu untuk merebut medali. Oh, sama ya. Poinnya sama sebenarnya. Poinnya sama, yang penting medali. Gitu. Nah, hal ini menjadi keresahan untuk kita mungkin at least bertiga dan saya yakin banyak juga sih teman-teman terutama yang para pendengar kelas Sabtu yang setia ya, para kompecapir terutama ya. Itu adalah challenge dari yang pertama tuh mungkin adalah kapan sih sebenarnya kita tuh bisa untuk mendelegasikan sebuah kayak kerjaan atau misalnya apa. Dan of course ini kenapa karena kita mendelegasikan kerjaan karena kan sebenarnya kita ada satu goals atau satu target atau satu kerjaan yang memang harus diberesin dan seiring dengan berkembangnya organisasi gitu kita kan perlu kayak nggak bisa semua dikerjain sama kita sendiri gitu. Terus udah gitu ada organisasi makin naik, terus udah gitu responsibility makin gede gitu juga. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama adalah mungkin sama Iwan sama Raki nih ya gitu. Kapan sih lu merasa bahwa oke nih, ini tuh kerjaan ini bisa gue delegasiin? Itu satu, kerjaan ini, atau itu dulu deh. Karena pertanyaan berikutnya adalah bagaimana gue tahu orang ini gue udah bisa didelegasiin gitu ini. Nah, gitu. Pertama, kerjaannya dulu nih. Kerjaannya gimana? Silakan. Iwan dulu. Iwan udah siap soalnya. Iwan udah siap. Pertanyaan adalah kapan pekerjaan ini? Kapan lu merasa nyaman untuk mendelegasikan sebuah pekerjaan? Kalau kapannya kita merasa udah bisa mendelegasikan adalah pada saat kita tahu bahwa orang yang akan kita delegasikan itu punya kemampuan ataupun standar yang kurang lebih sama dan bisa memastikan output dari kerjaannya dia itu sesuai dengan ekspektasi kita sih. Itu pada saat itu gue merasa nyaman. Tapi itu kan nyamannya, cuman nyaman tidak ekivalen dengan kebutuhan. Karena pada saat misalkan load pekerjaan tinggi,
mau nggak mau sebetulnya ya dari bagian pekerjaannya kita harus bisa ngebagi ke tim kita sih. Kalau misalkan kita udah punya tim ya, gitu ya. Iya. Iya. Dan kita punya tenggat waktu tertentu untuk menyelesaikan semua pekerjaan tersebut, dan tidak mungkin kita kerjaan sendiri, ya mau nggak mau kita harus membagi pekerjaannya kita sih. Jadi lu pas nyamannya kan lu bilang tadi ada capability lah ya satu. Jadi udah tahu orangnya udah pernah ngerjain juga, terus kerjanya oke. Jadi kalau misalnya orangnya udah bagus, sesuai dengan yang lu lihat, itu udah cukup nyaman ya. Dan tapi biasanya gini sih, kita bisa tahu kapan dia bisa itu adalah seiring dengan perjalanan waktu kita kerja sama dia, kita kan banyak berinteraksi sama tim kita. Misalkan pada saat misalkan kita masih belum ngerasa cukup, biasanya kan kita kalau aku sendiri sih biasanya kebanyakan suka nge-handle sendiri kerjanya, kecuali part kecil ataupun bagian yang emang jadi scope kerjanya dia. Kalau mendelegasi itu kan berarti sebetulnya kayak part kerjanya kita serahkan kepada orang lain yang sebetulnya mungkin itu bukan roles-nya dia lah, kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kita selama kerja itu udah tahu si timnya, kita udah tahu stylenya kita seperti apa gitu, udah tahu ekspektasi ataupun style dari gue seperti gimana gitu ya. Pada saat itu gue bisa merasa nyaman untuk ngedelegasiin kerjaannya. Kalau enggak sih, ujung-ujungnya adalah akan ada rasa frustasi pada saat misalnya kita minta dia mengerjakan sesuatu, hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, waktu udah keburu kepepet, akhirnya jadinya last minute kejadian karena kita harus ngerevisi ataupun memperbaiki ataupun bahkan ngeridu lagi sih. Gitu sih. Harus ngeridu pekerjaannya sehingga jadi ridu ya. Jadi ridu. Iya. Ridu jadi hoream ujung-ujungnya. Oke. Tapi kan kan itu lu suka melihat ini nggak kan? Tapi kan nggak selalu ideal kan? Kita ketika mendelegate, sometimes orang tuh ya mungkin juga belum selalu siap gitu. Terus udah gitu juga waktu kadang-kadang gitu kan. Kerjanya coba sebanyak ini, tapi gue harus take care, nggak bisa gue sendiri nih apa segala macam, ya mau nggak mau lah misalnya gitu ya. Apa? Gimana? Sorry. Selesai dulu. Oh, jadi apa yang lu willing to take risk? Atau misalnya ada buffernya di mana gitu? Kalau misalnya lu, orang-orang karena beda-beda nih ya. Ini jadi ini bukan apakah Iwan merepresentasikan sebuah metodologi atau sebuah teori, konsep. Jadi kita bukan lagi dinilai sama Stephen Bridge gitu kan? Bukan. Nanti habis ini keluar assessment lah ya. Assessment report, oke. Tidak disarankan. Oke. Gimana? Ya ujung-ujungnya mesti ada kompromi sih. Misalkan tiap orang mempunyai kecenderungan berbeda untuk mengerjakan pekerjaan yang ada yang misalkan perfeksionis, ada yang misalkan cukup bukan seadanya, tapi maksudnya minimum minimum requirement udah terpenuhi lah ya. Mungkin sebetulnya yang penting kalau misalkan terkait dengan kerjaan adalah objektif utama dari si pekerjaan itu udah bisa terpenuhi atau enggak. Kayak misalkan konsep ataupun teori ataupun sesuatu hal yang diharapkan menjadi keluaran utama dari kerjaannya kita itu udah terpenuhi dulu lah gitu. Terus part kedua ada yang sifatnya aksesoris, kayak misalkan style, kerapihan, kayak misalkan presentasi seberapa detail gitu ya. Nah kadang-kadang itu yang bisa gue willing to sacrifice sih. Tapi kalau misalkan kontennya itu nggak bisa di-sacrifice mau nggak mau. Jadi mau nggak mau ya. Gimana? Ya, jadi kalau misalkan ujung-ujungnya misalkan secara output nggak memuaskan, ya pasti kita bakalan revisi sih. Cuman kalau misalkan dari sisi tampilan ataupun dari sisi outputnya kadang-kadang kurang menarik atau stylenya nggak sesuai dengan stylenya kita selama ini gitu ya. Iya, kadang-kadang nggak apa-apa sih. Kalau masih punya waktu, mungkin kita masih bisa revisi, tapi kalau nggak apa-apa. Masih acceptable menurut gue. Oke. Nah, terakhir adalah sebelum tanya Raki, lu pernah kecewa nggak? Maksudnya bukan kecewa karena mendelegasikan ini, aduh, harusnya nggak gue ini nih. Kecewa karena cinta. Ya, karena cinta bisa juga. Tapi ini jadi, waduh, harusnya nggak gue ini nih, kerjaan ini gitu.
Ya mungkin nggak usah disebutkan nama. Kirain kita mau mengeksplor masalah cinta, bukan? Iya. Bisa juga. Kalau menurut gue sih kecewa ataupun rasa ketidakpuasan atas hasil kerjaan dari apa yang kita delegasikan, menurut gue sih tidak pasti akan terjadi sih. Karena kan itu adalah part of learning process. Gitu. Menarik ya. Dan maksud gue itu adalah proses pembelajaran yang harus dipahami dari gue sebagai orang yang mendelegasikan dan misalkan dari tim ataupun subordinate gue yang menerima pekerjaannya sih. Jadi tapi seiring berjalannya waktu gue ngerasa sih akan semakin membaik sih. Dengan persyaratan bahwa satu sama lain saling mengerti. Aduh. Iya betul dong. Betul gini. Kita nggak bisa expect bahwa tim kita bisa kerja, dikasih kerjaan langsung beres sesuai dengan stylenya kita. Dan tapi dari timnya kita pun harus ngerti bahwa mereka harus bisa improving dari waktu ke waktu gitu. Lu nggak bisa pakai style lu yang selama ini yang mungkin dianggap benar gitu ya. Tapi ya harus mau melakukan perubahan, adjustment, menyesuaikan dengan style dari masing-masing line manajernya atau misalkan atasannya. Karena baik lagi sih, tiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk mengatur bawahannya. Ada yang sifatnya micromanage, pokoknya sampai titik bengek pun itu diliatin gitu ya. Ada yang misalkan ya dilepas gitu ya, dengan harapan bahwa dia bisa belajar sendiri. Ya mungkin yang paling enak sih adalah seperti biasa di antaranya sih. Pada saat kita emang perlu ngelihat secara detail ya kita emang harus involve in details. Tapi kadang-kadang kita harus ngasih ruangan untuk dia agar dia bisa mengeksplorasi dan bisa belajar sendiri sih. Karena kalau misalkan kita terlalu mendikte, akhirnya mungkin personality dari orang itu dalam bekerja nggak akan keluar. Karena harus ada karakter and personality dari kerjaannya ya. Betul. Ya. Kita nggak mengharapkan orang yang kita delegasikan itu mengcopy stylenya kita gitu ya. Betul. Tiap orang punya karakter, tiap orang punya personality gitu ya. Itu yang menurut gue sih ciri khas yang tetap harus masing-masing orang itu di-keep sih. Karena kalau enggak ya bakalan monoton sih. Iya, betul. Thank you, Wan ya. Ini jadi cukup menarik juga ya idenya. Jangan sampai jadi harus ada di tengah-tengah ya. Moderat ya alirannya kayak Iwan ini. Partai moderat. PM. Kalau Raki gimana, Gi? Kapan lu merasa nyaman untuk misalnya memberikan delegate something? Ini sebenarnya waktu kita memutuskan topik ini tuh gue juga masih mikir sih. Karena gini. Kayaknya cukup lama banget ya pergumulan. Lama gue ada. Tadi gue dengerin Iwan ngomong juga. Gue setuju juga sama yang Iwan ngomongin tadi. Soalnya memang pergumulan di kepala gue agak panjang. Dan di time of span yang dari gue awal kerja sampai sekarang gue mengalami berbagai fase sih. Dalam kehidupan gue, dan gue banyak belajar, banyak kepentok juga gitu soal masalah delegasi ini gitu ya. Sampai kemarin ada yang menarik ya, kayak beberapa minggu lalu itu gue ngomong sama seseorang yang posisinya cukup tinggi gitu ya di suatu organisasi, cukup senior orangnya cukup keras gitu. Dia cuma bilang gini, kalau orang nggak punya waktu, berarti dia nggak bisa delegasi. Dia cuma ngomong gitu loh. Nah itu artinya dalam banget tuh gue yang. Ini bagus nih, bagus. Kalau orang itu tidak punya waktu, berarti tidak bisa delegasi ya. Berarti dia tidak bisa delegasi. Atau dia tidak punya tim. Tidak punya orang yang bisa bantuin. Iya, dia tidak bisa delegasi berarti kan? Berarti dia tidak bisa. Benar. Iya, tapi tetap tidak bisa mendelegasikan. Ya, benar. Ya. Kalau orang tuh nggak punya waktu, berarti dia tidak bisa mendelegasikan. Nah, itu lumayan tuh membuat gue berpikir. Karena gue juga selama ini kan cukup lumayan ada waktu-waktu di mana, gue sibuk banget, waktu gue nggak ada gini. Itu juga jadi mikir gitu. Nah, dan itu gue sepakat banget gitu. Artinya ya itu benar, karena gini, pada satu fase ya gue nggak tahu, mungkin pada saat awal kita kerja, terus di tengah-tengah kita di middle management sampai kita agak di posisi yang di atas, ada satu faktor yang memang agak berubah sih ya menurut gue,
Yaitu ini apa namanya yang gue ngerasain ya. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman semua. Betul. Harus pribadi ya. Harus pribadi ya. Yang ngebedain itu nanti makin lama adalah bicara masalah seberapa berharganya waktu lo. Jadi ini masalah waktu itu mau di-spend kemana. Nah itu menjadi hitung-hitungan menurut gue. Jadi sebenarnya bicara cost benefit kan gitu. Kalau lo ngerjain ini, ngabisin waktu lo untuk ngerjain ini dibandingkan lo mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah itu kompleksitasnya jadi bertambah. Kalau dulu ya mungkin waktu kita awal-awal kerja, ya kerjain kan gitu. Kerja aja gitu ya. Kalau lo bisa ngerjain sendiri ya lo kerjain gitu. Kalau lo kebetulan lagi penuh banget sama kerjaan lain, mungkin lo belajar untuk delegasi gitu. Jadi waktu gue awal-awal karir bahkan gue sampai ditegur sama manajer gue karena gue tidak bisa delegasi pekerjaan. Gitu. Berarti lo udah ada timnya dong kalau gitu? Udah ada. Jadi pertama kali gue punya staff, ya gue tetap susah kan mendelegasikan pekerjaan gitu karena tadi yang Iwan bicara ada faktor trust lah, ada faktor ini, ada idealisme di kita yang pengennya begini hasilnya, gue nggak yakin ngelihat muka lo yang gitu-gitu kan. Ada beberapa faktor itu. Mukanya kenapa? Gitu. Rasis sekali. Ya, kayaknya lo nggak bisa deh gitu. Kan zaman dulu tuh gitu. Lo mana bisa sih ngerjain ini gitu. Ada gitunya Tampang kan. lo tuh gitu. kayak ini. Bagus juga. Nyebelin ya. Lo mampu ya nggak mampu gitu. Banyakan bercanda nih anak gitu. Apalah gitu. Iya betul. Nah terus cuman sampai gue belajar yang di sekarang ya. Kalau di kondisi sekarang ini posisi gue sekarang adalah tidak ada pekerjaan yang tidak gue delegasi. Jadi maksudnya gini. Setiap pekerjaan yang pertama kali harus gue lakukan, ada yang gue lakukan pertama begitu gue dapat sesuatu yang harus gue kerjain adalah ini harus gue delegasiin ke siapa, bagian yang mana, berapa banyak. Itu duluan di kepala gue tuh. Tapi semuanya pasti didelegasiin. Jadi ini cuma perkara porsi delegasinya semana. Dan itu tadi udah campur aduk antara ini kan kalau kita bicara requirement-nya segini gitu ya. Terus gue bicara ini gue harus delegasiin, terus gue lihat ada yang bisa gue delegasiin ini bisa menuhin berapa banyak dari apa yang gue butuhin gitu. Sisanya memang gue kerjain, walaupun itu sangat gue minimalisir banget sekarang. Jadi hampir kecil banget lah persentase gue harus mengerjakan sendiri. Nah itu posisi sekarang. Nah tadi terus bicara kan masalah percaya atau nggak percaya, bicara kualitas, bicara segala macam. Nah ini juga yang gue pelajarin selama ini adalah semakin banyak lo tidak mendelegasikan, maka semakin anggota tim lo, bawahan lo gitu-gitu tuh, semakin dia tidak bisa berkembang. Betul. Jadi memang ada faktor di mana lo harus sacrifice something. Gue nggak cuma bicara kualitas ya, kadang waktu gitu kan, yang di-sacrifice dan segala macam for the sake of membuat dia berkualitas. Gitu. Cuman PR-nya adalah ya tadi gitu, ada pasti ada something yang lo korbanin gitu. Kayak misalkan tadi di awal sebenarnya kita sebelum mulai recording juga kan, kadang-kadang lo dikasih sesuatu yang mepet banget sehingga lo nggak punya waktu banyak untuk lakukan koreksi dan segala macam. Yang akhirnya lo harus terima gitu. Nah, cuma menurut gue, tapi gue belajar bahwa delegasi itu adalah sesuatu yang sangat penting sampai ya sudah harus gitu, sudah wajib didelegasikan. Nah kalau Iwan bicara masalah tim ya, gue mau cerita sedikit. Kadang-kadang itu gue didelegasikan pekerjaan. Jadi waktu zamannya gue membantu banyak orang, gue itu dikasih pekerjaan yang not even ada hubungannya sama gue dan not even gue dibayar. Raki kerja di mana ya? Organisasi apa? Organisasi apa itu? Mungkin gila ya? Badan amal. Badan amal, benar. Cuman ya, tapi yang penting pahalanya ya. Iya. Enggak, tapi insya Allah barokah. Terus gimana gitu? Tapi ya itu cara orang mendelegasikan ya. Gue nggak tahu ya. Mungkin pada saat lo berhubungan sama orang-orang yang apa ya, yang gimana cara ngomongnya? Pada orang-orang tertentu yang mungkin dia levelnya cukup tinggi gitu ya, pejabat atau apa. Kadang-kadang itu dia
mungkin dia sampai level di mana gue nggak tahu lagi cara mengerjakannya, gue harus mendelegasikan. Ya kan, so dia harus ada orang untuk delegasi. Tadi kan Iwan bilang nggak punya tim segala macam. Dan kadang-kadang dia mencari siapa yang bisa bantuin gue gitu. Dan gue juga suka ada di posisi itu. Jadi gue kadang suka menerima pekerjaan, membantu seseorang gitu ya, yang not even gue bawahannya dia dan not even gue dibayar sama dia. Tapi gue bantuin. Waktu zamannya gue masih banyak bantuin orang gitu. Tapi dari situ gue belajar banyak hal justru. Gitu untuk mendapatkan delegasi dan segala macam. Jadi gue belajar delegasi itu dari berbagai perspektif lah, sampai yang kadang-kadang kayak tadi, kadang-kadang lu gak ada hubungannya sama nih orang gitu, tapi lu bisa mendelegasikan kan bukan berarti harus perintah ya. Bisa jadi misalkan gini, Wan, gila Wan, gue nih gak ada waktu banget gini, gue harus buat presentasi mengenai internal audit misalkan, karena Iwan internal auditor. Boleh nggak Wan, lo bantuin gue bikin presentasi? Karena Iwan teman gue, oke sini gue bantuin deh. Gue punya semua bahannya gini. Itu kan delegasi. Bener nggak sih? Itu nyuruh. Oh, minta tolong. Bukan nyuruh, minta tolong. Tapi kan kalau misalnya Iwan bilang, oke, gue bantuin gitu. Ya, in a way itu mendelegasikan kan sebenarnya gitu. Betul. Cara juga bisa macam-macam dan nggak cuma atasan bawahan gitu. Hubungannya bahkan bisa sampai ke peers. Kalau ke atasan mungkin agak rumit, walaupun di beberapa kasus gue juga ngelihat sebenarnya dari bawah ke atas melakukan kegiatan yang seperti itu, mungkin namanya udah bukan delegasi lagi. Iya. Gitu ya. Cuman aktivitas itu juga dilakukan dan gue belajar banyak bahwa memang membagi pekerjaan, mendelegasikan pekerjaan dalam hubungannya dengan pekerjaan itu kalau di posisi gue sekarang hitungannya sudah wajib gitu. Jadi gue tidak pernah ada pekerjaan gue yang tidak gue delegasikan. Karena gue juga sadar bahwa akan ada resikonya pada saat kita tidak mendelegasikan. Betul. Resikonya apa? Knowledge-nya cuma ada di kita. Gitu. Misalkan kita nggak bisa hadir, misalkan kita sakit, maka itu resikonya besar sekali. Dan itu gue beberapa kali udah ngelihat contoh kasus yang real pada saat knowledge itu nggak ada. Ya ada orang yang pada saat dia nge-keep knowledge-nya ada di dia sendiri gitu ya, atau ya pada saat dianya tidak available, maka nggak ada yang bisa ngebantuin lagi gitu. Karena nggak ke-share informasinya gitu. Nah, jadi delegasi itu bagian dari transfer knowledge dan knowledge sharing sebenarnya menurut gua. Nah, lu kan cerita sendiri ya, itu juga nggak gampang buat lu, sampai lu sempat dulu ditegur sama bos lu gitu. Pembelajarannya tuh gimana Ki? Bagaimana lu mulai akhirnya bisa let others do your work gitu? Apa yang ada di otak lu dan mulai koprol, marah-marah, you name it lah gitu. Sampai berantem tuh gue juga pernah. Ini gitu. Apa Ki? Mengenai apa nih? Iya tadi mengenai delegasi. Oke. Ya, gue kalau melanjutkan cerita yang awal tadi, betapa gue tidak percayanya sama orang lain yang mendelegasi, pada saat gue delegasikan dan benar kan, kekhawatiran gue muncul gitu pada saat kekhawatiran jelek hasilnya nih. Iya, gitu kan jelek, jadinya apalah ini. Tapi kan lu nggak bilang sama gini, nah itu udah menjalani drama-drama yang seperti itu di awal-awal gue kerja, udah gue lalui gitu. Ki, gue pengen tanya nih. Terutama dengan pendelegasian. Jadi kita kan lagi ngomongin delegasi ya. Tapi terutama ini ya. Terutama. Oke. Pada saat kita mendelegasikan sesuatu dan misalkan sebagian besar lu mendelegasikan kerjaan itu, lu bakalan kehilangan banyak details dari apa yang kita delegasikan. Sehingga akhirnya lu cuma dapat high level summary-nya gitu ya. Tapi ada suatu event atau suatu masa kadang-kadang kita butuh tahu sampai hal yang detailsnya itu kan. Dan kadang-kadang pada suatu forum kan kita suka ditembak gitu ya. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu detailsnya itu seperti apa sehingga akhirnya kita harus nanya balik gitu ya. Dan kadang-kadang itu terlihat tidak profesional karena kita kayak kurang mengerti secara details gitu ya. Lu buat mengatasi hal itu seperti apa? Karena ujung-ujungnya walaupun kita tetap mendelegasikan kerjaan, responsibility responsibility soal bahwa lu harus mendalami kerjaan yang didelegasi tetap harus ada kan gitu ya. Tapi di satu sisi balik lagi waktu lu
nggak banyak untuk ngelihat satu-satu semuanya itu. Iya, betul. Kalau gue sih prinsipnya risk management, Wan. Sebenarnya risk management. Jadi lo lihat mana yang high risk buat lo, yang high impact buat lo, maka lo harusnya spend time more di area itu dibandingkan yang low risk atau medium risk. Jadi kadang-kadang gini kan, kadang-kadang gue dihadapi dengan kondisi bahwa ya kerjaan cuma satu gitu. Ya lo kerjain lah gitu, cuma satu gitu kan, lo nggak perlu lo manage prioritas lagi gitu ya, cuma ini lo kerjain lah dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga. Tapi pada saat lo ketemu kerjaan 100, kan lo harus bisa pilih. Iya kan, lo harus bisa bicara prioritas kan. Jadi lo harus tahu, kadang-kadang misalkan ada yang oh ini high impact, misalkan dia high impact tapi less complicated. Itu gimana harus gue treat? Di satu sisi ada yang high complication gitu ya, tapi impact-nya rendah. Itu gimana harus gue treat? Sebenarnya sih permainan itu ya. Jadi pada saat ada satu pekerjaan muncul, memang yang gue lakukan adalah assessment dulu. Ini kerjaannya seperti apa, komplikasinya seperti apa, dampaknya seperti apa. Baru gue bisa tentuin sebenarnya akan berapa banyak waktu yang gue habiskan di sini. Karena gue bisa ya, kalau di kerjaan gue itu, gue bisa dari yang gue nggak nyentuh sama sekali, gue nggak nyentuh sampai di ujung akhir gue baru lihat, loh tadi warna hitam, apakah habis kejatuhan susu ya kucing? Nah terus bisa gue nggak sentuh sampai di ujung, gue baru lihat. Karena menurut gue ini impact-nya kecil, risikonya kecil, jadi gue bisa memastikan di belakang gitu. Toh kalau sampai koreksi, gue yakin nggak akan terlalu banyak koreksinya. Atau ada satu kerjaan yang memang dari depan udah gue dampingin sampai belakang, sampai dia jadi. Jadi gue dampingin, tapi gue tidak pernah sendirian. Kalau menurut gue sih ilmu. Makanya buat gue risk management tuh ilmu hidup sih ya sebenarnya, bukan jadi kita secara naturally juga akan udah langsung melakukan risk management selalu ya. Risk management bener. Kan sebenarnya, dan juga lo diajarkan bahwa kalau lo tidak melakukan sesuatu, ya lo secara sadar lo mengetahui bahwa ini ada risiko yang bisa punya dampak itu kan, itu poinnya ya. Masalah lo mau memutuskan gue kerjain atau gue lihat atau gue delegasiin, itu kan itu masalah seberapa jauh lo bisa menerima risikonya sebenarnya, atau lo mau mitigasi risikonya. Jadi itu menurut gue basicnya risk management banget lah gitu. Dan itu makanya kalau bicara ilmu risk management, gue merasa bahwa it's my daily life gitu. Gue setiap hari bangun, gue lihat ada tas sekian banyak, risikonya seperti apa, itu udah proses yang daily aja di hidup gue gitu. Kalau gue gitu sih, Jadi gue tuh dari dulu pengen tahu nggak lo apa? Gue pengen bikin buku yang namanya personal risk management. Karena gue merasa semua orang harus menerapkan ini di hidupnya mereka gitu. Karena kalau lalu ya. Iya, kalau enggak ya, yang kejadian kan kalau orang tidak buat prioritas dalam lo menentukan itu tadi, lo akan spend time di pekerjaan-pekerjaan yang nggak penting buat lo gitu, atau ini nggak penting lo manage. Nah kadang-kadang kita suka salah kan, maksud gini, ini ada satu kerjaan nih, lo kadang-kadang pakainya like and dislike. Oh gue suka nih ngerjain yang kayak gini nih, nah gue lebih dalam deh, staff gue ngerjain yang lain yang gue nggak suka aja. Itu kan ngaco sebenarnya. Yang lo harus manage itu kan sebenarnya dampaknya. Bukan like and dislike gitu. Itu sih yang gue lihat ya, ngeliat orang-orang banyak yang kayak gitu. Atau kecenderungan orang itu ngambil kerjaan yang menurut dia gampang dan bisa dia kerjakan secara langsung. Itu kan yang ngasih instant gratification sebetulnya. Instant gratification betul. Itu dia. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi makanya menurut gue risk management itu harus ada banget di ini kita lah gitu, di keseharian kita lah gitu. Berarti judulnya ini acara hari ini adalah bukan delegation, tapi adalah personal risk management yang akan keluar bukunya tanggal berapa sih? Tanggal berapa Ki? Launching 23 Desember ya? Iya, betul. Itu mah cita-cita aja. Cita-cita. Cuman gini, si delegation ini ya, dan personal risk management, ada beberapa juga gini, gue sempat dengar ceritanya Richard Branson, ya, si Virgin itu ya. Dia cerita, jadi gini,
it's not easy juga sebenarnya untuk delegation itu dan nggak semua orang itu memiliki kesempatan dan capability-nya juga. Dia cerita waktu kecil dia tuh disleksik kalau nggak salah, Richard Branson. Sehingga dia banyak tidak bisa melakukan hal. Jadi dia banyak tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mungkin anak seumuran dia bisa lakukan. Gitu. Jadi dia dari kecil harus belajar gimana caranya minta tolong sama orang. Atau dia biasa untuk mengaing, dia tuh apa? Dia assessment, ini orang bisa bantu saya di area ini. Ini orang bisa bantu saya di area ini. Ini bahasa sederhana. Karena dia nggak bisa. Dia kalau orang yang punya banyak capabilities semuanya dia bisa kerjain sendiri. Jadi ya udahlah gue aja yang ngerjain gitu-gitu. Nah, sedangkan dia nggak bisa. Jadi harus dari situ muncul mungkin mau nggak mau dia tercipta sebuah capability di mana to delegate, ya, to ask for help apa segala macam, sehingga yang the good thing adalah orang yang kayak gini itu capacity-nya almost unlimited. Yes, betul banget. Gitu. Jadi capacity-nya tuh gede. Gitu. Karena kalau misalnya lu kan punya orang capability itu adalah lu sepinter-pinternya sejago-jagonya lu punya 24 jam lah gitu ya untuk managing the work and then getting your task done gitu. Sekarang kalau orangnya banyak kan lu bisa ini lagi besar lagi makin besar lagi gitu. So ini memang sesuatu yang menarik aja sih untuk bisa dilihat sih ini dan mungkin untuk para kelompok capir yang ada di luar sana maupun yang ada di studio bisa memberikan bisa mencoba untuk melihat juga ya. Yang menarik banget yang Raki bilang nih, kalau yang tidak punya waktu mungkin belum bisa delegasi dianya gitu. Iya, kata orang juga bukan kata gue. Iya, maksudnya ya orang Raki dan katanya lagi gitu ya. Nah itu, cuman menurut gue itu menarik ya. Kalau gue soalnya banyak melihat delegasi itu dari sisi development. Tadi juga Iwan udah sempat banyak share sih. Jadi bahwa dan Raki juga sebenarnya udah banyak share karena as leaders atau misalnya lu punya bawahan mau punya tim lah ya. Their development is your responsibility sebenarnya. Jadi lu tuh bertanggung jawab terhadap perkembangan dari tim lu gitu. Jadi kalau tim lu keluar dari bimbingan lu nggak jadi apa-apa, tetap kurang oke atau apa, nah mungkin lu juga ada part dari apakah lu actually giving enough responsibility, apa lu memberikan bimbingan yang baik atau enggak gitu. Apakah cukup mendelegate atau enggak? Karena delegate kalau Iwan tadi kan pas awal cerita delegate kan mungkin bukan kerjanya dia aja, tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin kerjanya kita tapi kita delegate sama dia. Sehingga dari sisinya dia kan ini sebenarnya nge-stretch dia punya responsibility, capability juga gitu-gitu sih. So ini memang sebuah topik yang sangat menarik nih teman-teman nih mengenai delegation ini mendelegasikan kan ini ya Bin ya, maksud gue ini kalau nggak tahu kalau pengalaman gue karena gue juga mengalami berbagai fase yang tadi gue bilang di hidup ya. Jadi dari mulai gue mendelegasi sedikit sampai mendelegasi cukup banyak. Gitu gue sampai yang gue pernah bermasalah karena gue salah mendelegasi juga gue pernah pastinya melakukan kesalahan itu. Nah cuman yang gue pelajarin itu adalah bahwa pada saat ternyata lo punya waktu yang cukup gitu, waktu yang cukup lowong dari pekerjaan yang biasanya menghantui lo ini gitu. Ternyata lo bisa melakukan banyak hal yang lebih strategis lagi dan lebih bawa manfaat gitu. Betul. Itu yang menurut gue penting untuk kita semua tuh. Jadi gue sekarang by default adalah yang gue lihat kan kita biasanya kalau dulu gue belajar kan sedikit-sedikit lo belajar delegasi kurangin sedikit ke orang gitu. Kalau gue ini enggak. Semuanya bisa nggak gue delegasiin? Pertanyaannya gue pertama tuh itu. Bisa nggak semuanya gue delegasiin? Oke, nggak bisa karena bisa begini-begini. Oke. Kalau segini bisa nggak? Jadi gue men-challenge diri gue tuh dari banyak dulu bisa gue delegasiin. Karena yang gue cari memang waktu gue harus bisa selowong mungkin sehingga gue bisa melakukan hal lain yang lebih punya impact besar gitu. Itu sih sebenarnya. Menarik sih. Betul. Ini menarik banget dan karena kaitannya kemana-mana ya. Benar, kayak kemana-mana dan kalau misalnya Raki bilang tadi lebih strategis karena your role itu sebenarnya sekarang harusnya yang lebih strategis itu. That is your main responsibility, benar nggak? Jadi orang tuh kan kadang-kadang juga nggak enak atau kayak gimana gitu ya. Padahal semakin atas, semakin lu punya responsibility, itu sebenarnya tugas lu adalah justru yang si strategis itu harus jalan. Betul. Gitu. Benar. Karena kalau misalnya lu hold up sama banyak pekerjaan,
si strategisnya nggak jalan dan justru lu tugas lu itu yang nggak kurang bagus gitu. Kenapa? Karena lu kan harusnya yang oke, ini harusnya kemana, development anak buahnya gimana, bisnis strategi itu seperti kayak gimana, itu yang lebih itu justru adalah lebih responsibility-nya lu gitu. Nah, Bin, lu kan ini ya, Bin, lu kan pakar sumber daya manusia. Pakar dago. Lo kan lo kan pakar SDM, PSDM. Lo kan pakar SDM, Bin. Kalau lo sendiri ngelihatnya gimana? Karena gini, ada nggak sih pakem-pakem tertentu misalkan? Oh, lo tuh delegasi sekian persen itu sampai kalau di level mana sekian persen? Karena gini, karena gue pernah di-assess oleh suatu asesor ternama di Indonesia gitu ya. Gue pernah di-assess dan bicara salah satunya ngomongin masalah delegasi gitu. Yang gue dikasih email banyak, contoh kasusnya email banyak. Intre betul. Terus masing-masing harus direspon seperti apa. Itu kan ternyata belajar delegasi. Well, gue belajar banyak dari kasus itu juga gitu. Dari sisi itu. Nah itu sebenarnya ininya gimana sih, Bin? Entah namanya teori atau best practice-nya itu sebenarnya gimana? Ekspektasinya tuh delegasi itu yang baik itu seperti apa, dan apa emang yang gue pikirin tadi benar bahwa gue maunya sebanyak-banyak mungkin gue delegasiin ke orang biar waktunya lebih banyak untuk ngerjain hal lain. Itu benar apa enggak sih? Ya, jadi sebenarnya secara common sih semuanya yang tadi diceritain udah benar sih. Maksudnya karena kan kalau misalnya ini tuh kan praktikal ya, ilmunya tuh dynamic ya, jadi nggak ada, ini pasti benar atau salah. Nggak ada pakem gitu, nggak ada pakem yang lu biasanya gimana, itu cuman memang banyak judgementnya, dan benar banget yang tadi gitu. Jadi sebenarnya menurut gua, if you have a team, itu udah hampir pasti lu perlu melakukan delegate atau bagi-bagi kerjaannya. Even yang tadi nggak punya tim aja kan lu udah lu bisa minta tolong orang gitu ya. Gue pernah ada bos gue dulu sempat bilang, di perusahaan ini everyone works for you, dia bilang gitu. Wow. Jadi keren. Bahwa semua orang tuh ya mau lu bos lu atau apa ya, tapi lu tuh perlu ya, misalnya bos lu ya lu minta untuk dia bantuin dari sisi misalnya influencing other party yang memang capability-nya segede gitu. Yang lebih rendah untuk dari sisi administration-nya, mungkin dari sisi execution atau apa, tapi everyone works for you. So if you have an agenda, everyone works for you untuk melakukan apa yang lu pengenin gitu. Jadi sebenarnya delegasi apalagi lebih sesuatu yang ini yang semakin penting ketika lu lebih punya leadership position gitu. Jadi kalau lu tanya pakem sih sebenarnya kayaknya nggak ada ya berapa persen atau apa segala macam tuh enggak. Cuman lebih dari whether you are actually fulfilling atau delivering the work, delivering the responsibility atau purpose lu dalam si pekerjaan itu. Makanya semakin tinggi kan orang udah semakin gak ngerjain apa-apa dan dia hanya strategi. Kalau everyone yang kayak Raki bilang langsung semua didelegasiin. Kenapa? Karena emang tugas dia bukan untuk memastikan ini terjadi, tapi apakah misalnya growth dari organisasi gitu misalnya. Apakah organisasi ini 5 tahun ke depan itu strukturnya tuh gimana sih? Bagaimana kita kaderisasi atau succession planning-nya tuh jadi atau enggak? Jadi pertanyaan adalah kalau 10 tahun lagi ini succession planning-nya itu nggak jalan, organisasi jelek, nah itu salahnya dari si leadernya, kurang lebih gitu. Jadi tergantung dari ininya ya, dari scope-nya gitu, dari scope-nya. Jadi lu misalnya seorang supervisor, lu seorang manager, lu seorang director, apa segala macam. Makin tinggi lu ada seorang chief of apa gitu. Nah, semakin atas time frame dari delivery-nya itu biasanya semakin panjang. Jadi lu kalau misalnya responsibility itu lu time frame itu semakin panjang. Jadi kalau misalnya di bawah tuh mungkin time frame sehari 2 hari gitu ya. Impact-nya tuh apa gitu. Tapi lu semakin yang top manajemen ya mungkin impact-nya adalah 10 years setahun, gitu. Karena impact dari apa yang lo lakukan maksudnya. Iya, betul. Impact dari pekerjaan lu dan responsibility lu gitu. Ya, jadi mungkin kalau manajer setahun, jadi dia targetnya. Kalau misalnya lu udah tahap board of director misalnya, kan you don't think about like, misalnya tahun depan kita untung atau enggak ya. Bukan hanya itulah ya. Tapi harusnya semakin
oke, ini 5 tahun ke depan organisasi kita kalau misalnya masih ada tuh harus ngapain? Okay. Apa yang harus kita lakukan sekarang sehingga 5 tahun lagi, 5 tahun DOD lagi. 5 tahun lagi tuh merip ininya, apa namanya, gitu. That kind of ini makanya jadi lu kalau misalnya masih harus ngerjain apa-apa lagi kan ya susah juga kan, bukan susah ya, maksudnya lu mungkin bakal nggak ada waktu untuk bisa ngurusin yang kayak gitu. Justru itu adalah tugas lu gitu, maksudnya tugas lu as a leader. Gitu para kelompok capir kurang lebih. Tapi Bin, ya, gue masih belum mau mengodahi gitu. Udah gitu yang dari gue dulu, ya silakan lagi ada lagi. Enggak, gue satu hal yang gue pelajari juga adalah bahwa kalau kayak di tempat gue sekarang ya di Veda Praxis, satu hal yang kita cukup wanti-wanti ke tim, karena kita professional service ya, konsultan semua, yang sangat kita wanti-wanti itu adalah masalah micromanaging. Oke. Jadi itu agak diwanti-wanti biar apa nih maksudnya? Agar tidak terjadi micromanaging. Karena buat kita micromanaging itu tidak menimbulkan learning. Jadi orang tidak kemandirian lah ya. Kita bicaranya bahwa setiap konsultan itu harus punya kemandirian berpikir, memimpin pekerjaan gitu. Pada saat micromanaging terjadi, kita percaya itu akan menghambat proses belajar kemandirian tadi gitu. Nah, itu kan juga pastinya berhubungan erat dengan bicara delegasi ya. Betul. Kepercayaan atasan bawahan gitu, kepercayaan peers dan segala macam. Gitu. Nah, mungkin kalau dengan organisasi yang kayak gitu, ya gue nggak tahu deh, gue sih ngerasanya jadi sangat penting banget nih belajar masalah delegasi gitu, karena kalau enggak, transfer knowledge itu tidak terjadi, karena gue nggak tahu ya, kalau misalkan kita jadi bawahan, terus atasan kita ngasih detail semuanya, ngerjain task by task yang cukup rinci, pokoknya lo jalanin ini, beres kerjaan lo, ujungnya selesai gitu ya. Mungkin lebih mudah buat kita ngerjakan, tapi di satu sisi mungkin kita jadi nggak belajar banyak gitu. Itu kan pandangannya kita begitu. Jadi kadang suka dikasih kebebasan bahwa oke, objektifnya begini, yang pernah dilakukan dulu contohnya seperti ini, you can find your own way, yang penting lo nyampe ke titik sana gitu. Gitu. Tapi didelegasi dan diberikan kepercayaan gitu. Itu yang menurut pendapat gue gitu, itu perlu dicoba dilakukan. Gue nggak tahu benar katanya Bin, dampaknya mungkin 5 tahun ke depan gitu baru kelihatan jadi orang apa enggak gitu. Cuman itu yang seenggaknya gue coba lakukan gitu. Nah, menurut pendapat teman-teman seperti apa sih sebenarnya lo harusnya memberikan kepercayaan ke orang tuh sebenarnya seperti apa gitu? Gue punya satu experience sama tim gue lah, misalkan. Anda kan juga bekas konsultan, Bapak. Iya. Ya. Di awal-awal gue kasih kerjaan dia satu task, gue biarin nggak dikasih clue, nggak dikasih petunjuk, guidance segala macam. Pokoknya gue minta output kerjaannya seperti ini aja. Gitu. Terserah lu cara lu seperti apa. Di awal-awal bulan dia frustasi. Karena dia ngerasa dibiarin, ngerasa ditelantarkan, nggak punya sistem support, karena gue sama sekali nggak ngasih support apa-apa. Karena sebetulnya itu cuma pengen ngetes aja sih, kayak dan kebetulan waktu itu ada timingnya masih memungkinkan untuk melakukan hal itu sih. Tapi akhirnya di akhir periode, waktu kerjaan selesai, dia jadi menyadari sih, pada saat dia mengalami kesulitan, dan dia mencoba problem solve itu sendiri, dia akhirnya menemukan work style-nya dia itu seperti apa, dan cara untuk mencari bantuan selain misalkan bergantung sama ke gue sendiri lah, kayak gitu. Ya, termasuk misalkan dia otodidak belajar sendiri, dia misalkan bertanya pada peers-nya, ataupun ke unit yang lain, segala macam kayak gitu lah. Dan dia akhirnya bisa menyadari bahwa kalau dia nggak dikasih trust seperti itu, mungkin dia akan bakalan jadi orang yang kayak seperti robot aja gitu. Coba ngikutin checklist, ngikutin guidance, tapi akhirnya sense of creativity-nya nggak akan muncul, sense of survival-nya nggak akan ada. Padahal sebetulnya kalau gue rasa sih sense of survival dan adaptability itu yang paling penting kita miliki sekarang sih. Betul. Dengan keterbatasan resource, dengan misalkan minimnya support,
gimana cara lu bisa overcome permasalahan itu. Dan itu menurut gue sih akan kepake dimanapun kita kerja sih. Iya. Betul. Nah, dengan seperti gitu ya, bagaimana kita ensure quality? Quality, karena apalagi professional service ya, kan itu perlu dijagain ya. Misalnya ada beberapa lah, as simple as formatting lah, desain lah, ininya itu bagaimana kalau teman-teman ini menyiasatinya? Quality and everything we do ya. Itu kayak apa ya? Sombong, tahu-tahu ya nggak bisa bebas. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Quality and everything we do it for you. Aduh. Ya, balik lagi sebetulnya pertama ekspektasi mesti tetap jelas. Terus checkpoint tetap mesti ada. Ya. Dan balik lagi kan kerja tuh ada fasenya, ada fase planning, fieldwork, terus misalkan reporting. Ya pada saat reporting lah itu yang bakalan kita jadi final filternya sih gitu. Sepanjang kerjaan ya from background kita bakalan cek kerjanya udah sesuai atau belum kan. Kalau misalkan udah terlalu mepet banget di akhir itu bakalan repot sih. Cuman ya balik lagi ke masalah formatting, reporting segala macam itu bakalan kita jagain waktu reporting periodnya itu. Oke. Iya. Tapi kembali lagi sih ya menurut gue dengan melakukan yang kayak tadi Iwan kasih contoh, ada kayaknya juga ada prasyaratnya bahwa si atasan ini juga harus punya leadership yang bagus. Karena kalau enggak chaos pasti. Betul. Ya kan? Betul. Orang akan komplain, merasa ini dan segala macam, bisa berantem dan segala macam. Dan anaknya juga adalah anak yang ketika diceburin bakal terbang gitu. Betul. Ada yang ceburin tenggelam, ada juga. Ada prakisi tertentu. Ada juga. Bisa dinilai juga sih. Enggak semua. Enggak semua memang, bisa diterapkan. Iya benar. Jadi pada saat rekrutmen memang lo juga harus mencari si para penyelam ini ya, Bini, yang bisa berenang. Gitu. Betul. Lo harus nyarinya sesuai gitu. Yang pengen karena sistem development lo adalah menceburkan orang. Carilah bibit-bibit perenang gitu. Itu ada ya, Bin ya? Ada ininya, ada caranya gitu. Ada cara. Mungkin gini, yang kita bisa cerita. Jadi behaviornya kayak gimana gitu kan. Makanya ada namanya behavioral event interview. Kita nanyain evidence dari apa yang udah dia lakukan gitu. Jadi misalnya pakai di ISC gitu misalkan. Iya, mungkin DSC kan sebenarnya profiling ya. Kalau itu lebih ke ini Dia cara bertanya ya, Bin ya, kalau event betul. Jadi dia tuh melihat lu dari sisi evidence. Jadi event yang udah pernah dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya tuh gitu. Jadi dulu zaman Anda ini gimana? Misalnya dulu waktu lu kuliah gitu ya, waktu kuliah lu pernah ngapain? Oke. Gua pernah, terus lu cerita, kenapa gini? Kenapa gini? Dia pernah melakukan itu sehingga nanti kemungkinan kalau di depannya ada lagi, kemungkinan dia akan bangkit gitu kalau misalnya ada ini. Gitu. Kalau misalnya kita cari sesuatu yang unsurnya kebangkitan, ya. Jadi kita bisa, makanya ketika awal dari interview kan biasanya kita cari kalau dari itu kan ada kayak background-nya, profil yang kita cari apa, sehingga kita menanyakan hal-hal memang yang memang pengen kita cari di situ gitu. Oke. Iya. Biar nggak tenggelam. Assessment center juga kurang lebih kayak gitu kan. Dia kan pengen cari apa sih kompetensi yang memang udah ada di dalam yang ada di dalam diri kita, sehingga ketika suatu saat nanti ditaruh di tempat itu, lo tuh sebenarnya memang punya capacity untuk ngedeliver itu gitu. Jadi misalnya mampu mendelegasi, mampu berkomunikasi, mampu apa gitu. Gitu teman-teman ceritanya nih. Wah, ini nge-freeze ya? Waduh. Udah dikit. Tadi nge-freeze. Nggak apa-apa. Ini kan dinamika PSBB. Oke nih teman-teman, ini kayaknya adalah satu sesi menarik banget ya. Jadi karena ini sangat relate dan banyak insight dan menarik, kita ngomong-ngomong HR lah sering. Iya dong, senang, makanya HR is the best. Leadership, HR, iya. Ya, dan pokoknya HR is the best gitu, makanya. Tapi paling akuntan juga, akuntan. Oke. Alright teman-teman, Pelompok Capir semua kayaknya nih seru banget ya.
please juga kita nih senang banget kalau dapat komen-komen dari teman-teman ya. Kita akan banget haus akan komen. Ya, silakan ngobrol karena kita pengen tahu nih apa semuanya dari insight dari sini. You have opinion juga boleh, silakan. Kalau pertanyaan juga boleh, pernyataan boleh, anything yang bisa membuat kelas 1 semakin insightful untuk teman-teman semua. Ya. Oke. Sampai ketemu di kelas 1 episode berikutnya yang pasti lebih selalu insightful dan memberikan banyak pembelajaran untuk kita semua. Sampai itu mari kita dadah dulu sama teman-teman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Selamat nyamper semua.